Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Cika selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Perkenalkan, nama saya Novan Reza Putra dengan NIM 1090 82 500 102. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil final project statistika kami yang berjudul analisis komparatif morfologi bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau menggunakan model regresi linier dan eksplorasi data Ya, multidimensi. perkenalkan, Di sini tentunya saya tidak Muhammad sendiri, Ardianto saya dengan NIM bersama kedua rekan saya 109082 yaitu 500 193. Saya Haidar Sultan Maulana dengan NIM 1090 825 00184. kenapa memilih bawang sama cabai? Karena bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit dipilih sebagai objek penelitian karena mudah ditemukan di sekitar kita. Jumlah sampelnya banyak dan proses pengukurannya relatif sederhana. Memiliki karakteristik morfologi yang berbeda seperti bentuk, ukuran, dan berat sehingga menghasilkan variasi data yang cukup untuk dianalisis menggunakan statistika. Dengan perbedaan tersebut, data yang diperoleh cocok digunakan untuk mengeksplorasi data multidimensi dan regresi linear agar lebih mudah memahami pola serta hubungan antar variabel biologis. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung dan pengukuran manual dengan total 200 sampel yang terdiri dari 70 sampel bawang merah, 70 sampel bawang putih, dan 60 sampel cabai rawit hijau. Setiap sampel diukur berdasarkan karakteristik morfologi utama, yaitu jenis tanaman sebagai variabel kategorik, serta panjang, diameter, dan berat sebagai variabel skala rasio. Di mana panjang diukur dari pangkal hingga ujung, diameter diukur pada bagian paling lebar, dan berat diukur dalam kondisi segar. Dataset ini digunakan untuk menganalisis pola, hubungan antar variabel, serta perbedaan karakteristik Dengan morfologi mudah antara diterapkan jenis menggunakan tanaman menggunakan RStudio, metode statistika pengolahan seperti dan regresi dan visualisasi analisis data. Penelitian multivariabel. ini dilakukan menggunakan RStudio karena memudahkan dalam mengolah data, menghitung statistik Pengolahan data kami deskriptif, lakukan. serta membuat berbagai jenis Ya, grafik. kono. RStudio P. digunakan untuk menghasilkan 7 visualisasi data seperti bar plot, histogram, scatter plot matrix, But, box plot, heat map korelasi, dan plot distribusi, sehingga pola data perbandingan antar jenis tanaman serta hubungan antara panjang, diameter, dan berat dapat dianalisis dengan lebih jelas dan sistematis. Summary. Berdasarkan hasil ringkasan data, dataset yang digunakan terdiri dari 200 sampel yang mencakup bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau secara umum. Nilai panjang sampel berada pada rentang 3,4 hingga 5,5 cm dengan rata-rata sekitar 4,25 cm, sedangkan nilai diameter berada pada rentang 0,7 hingga 1,8 cm dengan rata-rata sekitar 1,21 cm. Untuk berat, data menunjukkan rentang 3 hingga 13 gram dengan nilai rata-rata sekitar 7,41 gram. Dilihat dari sebaran datanya, nilai median yang relatif dekat dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa data cenderung cukup seimbang dan tidak terlalu condong ke satu sisi. Variasi ukuran panjang, diameter, dan berat ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik morfologi antara jenis tanaman sehingga dataset ini cukup representatif untuk digunakan dalam analisis statistika lebih lanjut seperti regresi dan analisis multivariabel. Sekarang kita masuk ke visualisasi data bar plot diameter untuk ketiga komoditas ini.
Bisa kita lihat pada grafik di layar terdapat perbedaan yang cukup signifikan rata-rata diameter masing-masing objek. Bawang putih memiliki rata-rata diameter yang paling besar dibandingkan yang lain. Ini menunjukkan bahwa secara fisik bawang putih memiliki volume yang paling lebar atau paling gemuk. Bawang merah berada di posisi tengah, diameternya lebih kecil dari bawang putih, namun masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan cabai. Cabai rawit hijau memiliki rata-rata diameter paling kecil. Hal ini sangat wajar karena bentuk fisik cabai yang memanjang dan ramping. Di situ sumbu X menunjukkan jenis tanaman, sedangkan sumbu Y menunjukkan rata-rata panjang. Nah, sekarang kita pindah ke bar plot panjang bawang dan cabai. Berdasarkan data yang kami kumpulkan dari 200 sampel, bisa dilihat pada grafik cabai hijau memiliki sebaran data yang paling menonjol, rata-rata panjang jauh dari atas kedua jenis bawang. Hal ini menunjukkan karakteristik utama cabai yang memang berbentuk memanjang. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih, panjangnya cenderung lebih pendek dan berada di rentang angka yang hampir mirip satu sama lain. Dilihat dari sumbu X menunjukkan jenis tanaman ya, sedangkan sumbu Y menunjukkan rata-rata panjang. Berdasarkan grafik terlihat bahwa cabai rawit hijau memiliki panjang. Selanjutnya, mari kita lihat bar plot berat bawang dan cabai. Sumbu X menunjukkan jenis tanaman, sedangkan sumbu Y menunjukkan rata-rata berat. Dari hasil bar plot dilihat bahwa bawang putih memiliki berat rata-rata paling besar, diikuti oleh bawang merah, sedangkan cabai rawit hijau memiliki berat paling ringan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa berat tanaman dipengaruhi oleh jenis tanaman yang berbeda. Walaupun Histogram. Untuk bawang merah sendiri, analisis diameter bawang merah berdasarkan grafik paling bawah, kita bisa melihat diameter bawang merah yang diteliti berada pada rentang 1 cm hingga 1,4 cm. Grafik ini menunjukkan pola yang sangat merata atau uniform, artinya jumlah bawang merah dengan diameter 1 cm, 1,1 cm hingga 1,4 cm hampir sama banyaknya. Setiap kelompok memiliki ukuran jumlah sekitar 14 sampel. 2. Analisis panjang bawang merah. Berdasarkan grafik di kanan atas, kita melihat distribusi ukuran panjang dari ujung ke ujung. Panjang bawang berkisar antara 3,8 cm hingga 4,3 cm. Grafik ini memiliki satu puncak unimodal yang sangat menonjol. Mayoritas bawang merah memiliki panjang tepat di angka 4 cm dengan frekuensi paling tinggi mencapai lebih dari 25 bawang. Kesimpulan, ukuran panjang bawang dalam sampel ini cenderung seragam atau berkumpul di ukuran 4 cm. Hanya sedikit bawang yang berukuran sangat pendek 3,8 cm atau sangat panjang 4,3 cm. Yang ketiga, analisis berat bawang merah. Berdasarkan grafik di kiri atas, kita melihat massa atau berat dari bawang. Berat bawang merah berkisar antara 10 gram hingga 13 gram. Pola distribusi terlihat sedikit terpecah atau multimodal. Ada 3 kelompok berat yang menonjol. Kelompok berat terbesar berada pada rentang 5-12 gram, 11,5 hingga 12 gram, dan 12,5 hingga 13 gram. Dengan jumlah frekuensi di atas 20 sampel. Kesimpulannya, bawang merah dalam penelitian ini cenderung memiliki bobot yang agak berat, mendekati 13 gram, dibandingkan bobot ringannya 10 gram. Histogram bawang putih. Analisis diameter bawang putih. Berdasarkan grafik paling bawah, kita lihat diameter bawang putih. Diameter bawang putih yang diteliti berada pada rentang 1,3 cm hingga 1,8 cm.
Grafik ini menunjukkan satu puncak yang sangat dominan di bagian tengah. Mayoritas bawang putih memiliki diameter angka 1,5 sampai 1,6 cm dengan frekuensi mencapai lebih dari 20 sampel. Ukuran diameter bawang putih cenderung ukuran sedang, yaitu 1,5 cm. Sementara ukuran yang sangat kecil atau sangat lebar jumlahnya jauh lebih sedikit. 2. Analisis panjang bawang putih. Berdasarkan grafik di kanan atas, kita lihat distribusi ukuran panjang dari ujung ke ujung. Panjang bawang putih berkisar antara 3,4 cm hingga 3,41 cm. Grafik ini memiliki pola dua puncak. Terdapat dua kelompok panjang yang paling sering muncul, yaitu pada rentang 3,4 sampai 3,5 cm dan 3,9 sampai 4 cm. Keduanya memiliki frekuensi di atas 20 sampel. Ukuran panjang bawang putih dalam sampel ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pendek dan panjang. Dengan sedikit sekali sampel berada di ukuran tengah-tengah atau ukuran maksimal 4,1 cm. Analisis berat bawang putih. Berdasarkan grafik di kiri atas, kita melihat massa atau berat dari bawang. Berat bawang putih berkisar antara 4 gram hingga 8 gram. Distribusi ini memiliki satu puncak utama yang menonjol di tengah. Berat yang paling mendominasi berada pada rentang 5,5 sampai 6 gram. Dengan jumlah frekuensi mencapai 20 sampel bawang putih dalam penelitian ini sebagian besar memiliki berat kisaran 6 gram. Berat lainnya seperti 4,5 gram, 6,5 gram, dan 7,5 gram. Tersebar merata namun dengan jumlah yang sedikit. Lanjut ke histogram cabai rawit hijau. Analisis diameter cabai rawit hijau berdasarkan grafik paling bawah. Berikut adalah distribusi diameternya. Diameter cabai rawit hijau berkisar antara 0,7 cm hingga 1 cm. Distribusi cenderung merata pada kedua kelompok puncak. Ukuran yang paling sering muncul berada pada rentang 0,5 sampai 0,8 cm dan 0,85 sampai 0,90 cm dengan frekuensi hampir 20 sampel. Kesimpulan, sebagian besar cabai memiliki diameter kisaran 0,75 cm hingga 0,90 cm, menunjukkan ukuran lebar yang cukup konsisten. Analisis panjang cabai rawit hijau, pada grafik kanan atas kita lihat sebaran panjangnya cabai berkisar antara 4,6 cm hingga 5,5 cm. Grafik menunjukkan satu puncak tinggi di awal dan sebaran yang merata di ukuran selanjutnya. Panjang yang paling banyak ditemukan berada di rentang 4,6 sampai 4,7 cm dengan frekuensi 12 sampel. Kesimpulan, ukuran panjang cabai didominasi oleh kelompok ukuran pendek 4,6 cm hingga ukuran panjang lainnya 4,8 cm hingga 5,5 cm. Memiliki jumlah sampel yang sama, banyak namun lebih sedikit dari kelompok utama. Analisis berat cabai rawit hijau pada grafik di kiri atas adalah distribusi beratnya. Cabai berkisar antara 3 gram hingga 5 gram, terlihat dua kelompok besar di bagian awal dan satu kelompok kecil di bagian akhir. Sebagian besar cabai memiliki berat di rentang 3 sampai 4 gram, di mana setiap sub rentang memiliki frekuensi lebih dari 20 sampel. Cabai rawit hijau cenderung memiliki bobot yang ringan 3 sampai 4 gram dengan sangat sedikit cabai yang mencapai berat maksimal 5 gram.
Di sini untuk scatter plot yang kami dapatkan dari data tersebut, perbandingan antar jenis tanaman menunjukkan bahwa bawang merah dan bawang putih cenderung memiliki diameter dan berat yang lebih besar dibandingkan cabai rawit hijau. Pada variabel panjang, cabai rawit hijau terlihat memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding kedua jenis bawang. Sebaran titik pada bawang merah menunjukkan variasi ukuran yang lebih beragam. Sedangkan bawang putih cenderung memiliki ukuran yang lebih seragam. Sementara itu, cabai rawit hijau memperlihatkan karakteristik ukuran yang berbeda, terutama pada diameter dan berat yang lebih kecil. Penjelasan mengenai distribusi, scatter plot, dan korelasi untuk data gabungan bawang dan cabai. 1. Analisis korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel menggunakan metode Pearson correlation. Panjang versus diameter min 0,7. Terdapat hubungan negatif yang kuat, artinya semakin panjang objek tersebut cenderung semakin kecil diameternya dan sebaliknya. Panjang versus berat negatif 0,41. Terdapat hubungan negatif, sedang hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa objek yang lebih panjang memiliki berat yang sedikit lebih ringan. Diameter versus berat 0,33. Terdapat hubungan positif lemah. Ada kecenderungan kecil bahwa semakin besar diameter, beratnya sedikit bertambah, namun hubungannya tidak terlalu signifikan. 2. Analisis distribusi grafik histogram dengan garis kurva density menunjukkan persebaran data masing-masing variabel. Panjang. Distribusi memiliki satu puncak yang sangat tajam di area kiri menunjukkan mayoritas sampel berkumpul di ukuran panjang yang lebih pendek. Diameter. Distribusi terlihat lebih menyebar dengan beberapa puncak menunjukkan variasi diameter yang cukup beragam dalam sampel. Berat. Distribusi memiliki dua kelompok besar. Satu kelompok kumpul berat rendah sekitar 4-6 gram dan satu lagi berat yang lebih tinggi di atas 10 gram. 3. Analisis scatter plot dan elipsis. Bagian ini memvisualisasikan persebaran titik data secara langsung. Titik-titik mempresentasikan setiap sampel data. Kita bisa melihat adanya pengelompokan data yang terpisah secara kontras. Garis biru menunjukkan tren arah data. Pada hubungan panjang versus diameter, garis tersebut menurun tajam, mempertegas korelasi negatif min 0,71 tadi. Oval correlation menunjukkan area di mana mayoritas data berkumpul. Semakin pipih oval tersebut, semakin kuat korelasi antara variabelnya. Oke, selanjutnya distribusi scatter plot and correlation. Heatmap ini menunjukkan hubungan antara variabel panjang, diameter, dan berat berdasarkan korelasi. Warna pada heatmap menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel, di mana warna kuning menunjukkan korelasi lemah, oranye menunjukkan korelasi sedang, dan merah menunjukkan korelasi kuat. Dari heatmap terlihat bahwa diameter dan berat memiliki korelasi positif, paling kuat yang ditunjukkan oleh warna yang lebih gelap. Sementara itu, panjang dengan diameter maupun berat menunjukkan warna yang lebih terang, menandakan hubungan yang relatif lemah. Kesimpulannya, dalam data kami, diameter adalah faktor yang paling menentukan berat suatu sampel dibandingkan dengan panjangnya. Box plot panjang. Box plot ini menunjukkan persebaran data panjang tanaman pada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Sumbu X menunjukkan jenis tanaman, sedangkan sumbu Y menunjukkan panjang tanaman dalam satuan cm. Berdasarkan box plot, terlihat bahwa cabai rawit hijau memiliki nilai median panjang paling tinggi, yang menunjukkan bahwa cabai cenderung lebih panjang dibandingkan kedua jenis bawang. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih memiliki median panjang yang lebih rendah dan relatif berdekatan. Dari sisi sebaran data, cabai rawit hijau menunjukkan variasi panjang yang lebih besar. Sedangkan bawang putih terlihat lebih homogen karena rentang datanya lebih sempit. Tidak terlihat pencilan atau outlier yang ekstrim, sehingga data panjang pada ketiga jenis tanaman masih berada dalam rentang yang wajar. Lalu ada box plot diameter.
Berdasarkan box plot diameter, terlihat bahwa bawang putih memiliki median diameter paling besar, yang menandakan ukuran diameter bawang putih cenderung lebih besar dibandingkan bawang merah dan cabai rawit hijau. Bawang merah berada di posisi tengah, sedangkan cabai rawit hijau memiliki diameter paling kecil. Dari sebaran data, bawang putih menunjukkan variasi diameter yang cukup lebar, sedangkan cabai rawit hijau cenderung lebih homogen karena rentang diameternya lebih sempit. Secara umum, box plot ini menunjukkan adanya perbedaan diameter antar jenis tanaman. Oke, selanjutnya mari kita amati box plot berat. Grafik box plot digunakan untuk melihat sebaran nilai berat dari bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Pada sumbu X ditampilkan jenis tanaman, sedangkan sumbu Y menunjukkan berat dalam satuan gram. Dari grafik terlihat bahwa berat bawang putih cenderung paling tinggi, kemudian disusul oleh bawang merah, sementara cabai rawit memiliki berat paling rendah. Sebaran data pada bawang merah dan bawang putih terlihat lebih bervariasi, sedangkan cabai rawit hijau memiliki variasi berat yang lebih kecil. Secara keseluruhan, bobot ini menunjukkan bahwa berat tanaman berbeda antar jenis dengan kecenderungan bawang memiliki bobot lebih besar dibandingkan cabai. Simpulannya, bobot ini memberikan gambaran yang jelas secara morfologi. Linear regression. Berdasarkan hasil output statistik, pada gambar tersebut, pengaruh variabel regresi linear berganda menunjukkan bahwa panjang berpengaruh signifikan terhadap diameter. Sebaliknya, variabel berat tidak berpengaruh signifikan terhadap diameter, karena nilai p-value-nya 0,402 lebih besar dari 0,05. Arah hubungan. Koefisien estimasi untuk panjang adalah 0 negatif 0,361516. Hal ini menandakan bahwa hubungan negatif, yang berarti setiap pertambahan panjang, maka diameter cenderung akan mengecil secara signifikan. Scatter plot matrix. Visualisasi scatter plot menunjukkan adanya pemisahan kelompok yang jelas antara cabai orange, bawang putih biru, dan bawang merah dalam warna merah. Pola sebaran titik mempunyai perbedaan karakter morfologi yang kontras, di mana kelompok cabai memiliki karakteristik panjang dan tinggi, namun diameter yang kecil. Oke, kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap 200 sampel bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau dapat disimpulkan pertama hubungan linear. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa panjang merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap diameter, namun hubungan bersifat negatif, bukan positif. Artinya, semakin panjang sampel, terutama pada cabai, diameternya justru cenderung semakin kecil atau ramping. Sementara itu, variabel berat terbukti tidak terpengaruh signifikan terhadap diameter dalam model ini. Kedua, perbedaan karakteristik morfologi, analisis multivariabel melalui scatter plot matrik memperlihatkan pemisahan karakteristik yang sangat jelas antara jenis tanaman bawang merah, bawang putih memiliki kemiripan pola yang yaitu diameter cenderung lebih besar dan bobot lebih berat meskipun ukurannya lebih pendek. Cabai rawit hijau memiliki karakteristik yang kontras yaitu ukuran yang paling panjang namun dengan diameter paling kecil dan bobot paling ringan. Pola dan konsistensi data secara keseluruhan model regresi memiliki nilai multi R square sebesar 0,5037 yang berarti variabel panjang dan berat mampu menjelaskan sekitar 50% variasi pada diameter pola. Sebaran data pada scatter plot menunjukkan bahwa masing-masing komoditas membentuk kelompok cluster yang konsisten sesuai dengan jenisnya. Sehingga hasil analisis ini sangat valid untuk mewakili karakteristik fisik ketiga
variabel tersebut, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau. Oke, selanjutnya kita lihat dokumentasi. Nah, di sini waktu itu sore-sore ya, kita mencari bawang merah, bawang putih. Di sini nggak tahu ini masyarakat nggak mau ngeliatin mukanya karena terlalu ganteng. Terus setelah kita cari sampelnya, kita bikin sambel. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Udah itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.